budaya. Saat ini kami berkunjung ke rumah Bapak Tebung yang ada di Kampung Konang. Beliau adalah seorang pemerhati budaya dan sejarah, khususnya khasanah budaya Jawa. Maka pada kesempatan ini kami akan minta informasi ataupun pencerahan ini mengenai pertama tentang sejarah itu sendiri, yang kedua mengenai sebenarnya kayak di Bayat ini Pak Tebung ini terus terang kan ada salah satu pepunden Pandanaran. Nah, itu kami ingin tahu informasi tentang Pandanaran. Berbicara tentang sejarah, itu sebenarnya di dunia ini tidak ada yang kaku, tidak ada yang lurus, tidak ada yang seperti ini loh sejarahnya. Hanya satu sejarah yang meriwayatkan tentang kenabian. Kalau sejarah yang kaitannya menceritakan tentang duniawi, itu saya yakin itu sudah penuh intrik, gejala epik dan lirik untuk menyampaikan sebuah narasi sejarah ini. Apalagi kita masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu selalu mempunyai kebiasaan, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Apa itu artinya mikul dhuwur mendem jero? Jadi kebiasaan masyarakat kita Jawa ini kalau menceritakan tokoh atau bercerita tentang tokoh itu mesti mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur itu selalu dia menonjolkan hal-hal yang bersifat kebaikan. Riwayat cerita tentang kebaikan itu ditonjolkan. Itu mikul dhuwur. Mendem jero hal-hal yang bersifat buruk. Itu mesti dipendem jero, itu mesti disilentkan, mesti tidak diceritakan. Karena apa? Cerita ataupun dongeng itu untuk masyarakat Jawa itu sebenarnya suatu cara mengedukasi masyarakat yang saat itu belum begitu mengenal dunia sekolahan. Itu mungkin lewat cerita, lewat dongeng itu lebih pas, lebih tepat pada zamannya ya. Nah, kalau cerita tentang Pandanaran, karena cerita tentang Pandanaran itu banyak sekali versinya. Namun kembali ke cerita Pandanaran yang versi saya yang asli, saya orang Bayan. Mungkin ini cerita saya itu tidak dan belum pernah diceritakan oleh para pemerhati sejarah maupun budaya yang ada. Yang perlu kita garis bawahi, pertama, Pandanaran itu adalah Cina. Jadi apakah ada bukti bahwasanya yang menunjukkan ini loh, buktinya bahwasanya Pandanaran itu adalah asli Cina? Itu mungkin Pandanaran itu asli Cina. Itu kalau bukan orang Bayak itu udah bisa jelasin, apalagi ya orang Bayak pun kalau yang nggak gaul ya, nggak deket dengan daerah deket sini, deket wilayah ataupun kelurahan Seban, itu nggak tahu cerita seperti ini gitu loh. Karena apa? Ada satu peninggalan seni budaya yang itu membuktikan bahwasannya Pandanaran itu asli Cina. Itu peninggalan seni budaya yang bernama Jinggi. Nah ini Jinggi, apa itu Jinggi? Jinggi itu kalau mungkin rekan-rekan belum tahu, kalau sekarang itu ada namanya barongsai ya itu. Jadi jauh sebelum Gus Dur memberikan ruang dan waktu kepada
saudara-saudara kita bangsa Cina ataupun orang saudara-saudara kita keturunan ini di Mbayat ini sudah mengenal barongsai, itu sudah mengenal itu namanya jinggi gitu. Jadi persis seperti barongsai yang sekarang dipentaskan tuh orang Mbayat tuh sudah dari dulu tahu, sudah lihat, namun sekarang sudah punah itu jinggi. Dan bukti lain kalau Pandanaran itu adalah Cina, itu salah satu barang ataupun benda yang paling disukai oleh Pandanaran itu adalah satu tempat untuk air wudhu. Kalau orang Mbayat itu mengatakan atau memberi nama Gentong Sinogo. Nah, Gentong Sinogo itu tempat air wudhu atau padasan yang ornamennya untuk keluarnya air itu loh, atau apa kerannya ya itu ornamennya berbentuk mulut naga. Padahal kita tahu bangsa Cina itu selalu mengkultuskan dua binatang ya yang benar-benar dikultuskan. Itu adalah satu burung ponik, yang kedua naga gitu. Itu makanya ini salah satu bukti bahwasanya Pandanaran itu Cina, itu peninggalan dan itu masih ada sekarang di komplek makam Pandanaran, itu masih ada, barangnya masih. Terima kasih sekali Pak Debung atas informasi yang diberikan kepada kami. Semoga saja dengan ini bisa menambah wawasan kami untuk lebih mencintai budaya dan sejarah bangsa ini yang sejujurnya sekarang sudah mulai tergerus ya. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Debung, dan juga kepada rekan-rekan Jatmiko dimanapun saat ini Anda sedang berada. Demikianlah wawancara singkat kami dengan Bapak Debung Suryotipoyudo, pemerhati Khasanah Budaya Jawa Indonesia. Salam budaya.